partisipan yang ada nih. Ya, boleh dikenalin dulu partisipan di sini karena saya mau tahu dulu maksudnya itu dari komunitas apa, background apa ya, biar lebih ini aja. Ini ada ini ada Bang Budi, ini dari BMB Bengkulu, komunitas musik Bengkulu. Kemudian ini ada Bang Rizky, ini dari teater Bang. Kemudian ada Kak Eko Petra, ini dari sastra. Kemudian ada Mbak Ayu Wijayanti, ini adalah direktur festival Root World Music Performance di Bengkulu. Kemudian ada Bang Diki Paul, ini dari Sanggar Seni Tradisi. Kemudian ada Ahmad Sarjoni, ini dari kelompok seni Jering Mudo. Ini ada di kelompok Jering Mudo ini ada beberapa komunitas juga, beberapa divisi yang di dalamnya. Ada film, seni rupa, kemudian ada tari dan segala macamnya di KSJM. Kemudian ada Bang John Henry, ini dari Forum Pemuda Peduli Bengkulu. Dan ada beberapa teman-teman juga yang di Zoom yang Bang Rizky tadi itu bergerak juga di bidang musik dan sanggar tari tradisi juga, Bang. Itu untuk sementara. Nanti ada Bang Peri juga dari Forum Pemuda Peduli Bengkulu yang belum masuk ini, Bang. Oke, baik. Selamat malam teman-teman, Bang Dika dari Bengkulu dan semua pelaku kreatif ya di Bengkulu. Khususnya juga Bang Rudi ya sebagai konektornya nih, kemarin beberapa waktu kontak saya. Salam kenal teman-teman, nama saya Satria Haris ya, biasa dipanggil Uda Haris kalau di ICCN. Saya selaku Korda Sumatera yang membantu untuk mengaktifasi terbentuknya komunitas kreatif kota ya, kota kabupaten yang ada di Pulau Sumatera, dan juga sebagai deputi pengembangan bisnis di ICCN Indonesia Creative Cities Network. Dan semua pergerakan ICCN itu teman-teman bisa melihat di sosial media kita @ICCN Media. Di sana terhimpun ya beragam kegiatan baik secara nasional ataupun secara kedaerahan dari teman-teman jejaring kita yang ada di ICCN. Dan sebagai informasi juga bahwa ICCN yang bergerak sejak tahun 2015 itu sudah memiliki lebih kurang 220 jejaring kota kabupaten se-Indonesia yang terbagi beberapa korda. Salah satunya itu adalah Korda Sumatera, dan setiap tahun kita ada yang namanya itu 2 perhelatan. Yang pertama adalah Rakornas, Rapat Kerja Nasional, di mana mempertemukan para komunitas Indonesia untuk membahas tentang apa-apa saja menjadi program konstan di ICCN dan hal-hal yang bisa disinergikan dengan teman-teman di kota kabupaten. Dan yang kedua itu adalah festival. Festival dilaksanakan setiap tahun, dan kedua kegiatan tersebut itu berbeda kota ya. Jadi kalau kita lihat di 3 tahun ke belakang, misalnya di 2021 Rakornasnya itu di Banjarmasin, terus kemudian Rakornasnya di Pontianak, kemudian festivalnya itu di Riau. Terus sebelumnya itu Rakornasnya di Surabaya, terus kemudian juga Rakornasnya Banyuwangi, festivalnya ada di Bali. Dan sebelumnya juga Rakornas di Surabaya, festivalnya ada di Ternate. Dan seperti apa sebenarnya pergerakan komunitas kreatif kota, dan kenapa para multi stakeholder harus membangun satu ekosistem ya dalam satu payung guna untuk mengembangkan lagi sektor ekonomi kreatif di kota kabupaten. Izin saya screen teman-teman untuk bahan untuk kita berdiskusi malam ini. Jadi sini saya memberikan judulnya itu Ghost to Bengkulu ya, Bengkulu Kreatif, yang kita berharap nanti setelah proses brainstorming ini akan ada hal-hal baik yang bisa kita bicarakan, dan mudah-mudahan nanti teman-teman bisa mempersiapkan diri untuk membentuk forum komunitas kreatif kota Bengkulu ya, apapun namanya nanti, apakah itu Bengkulu Kreatif ataupun dengan menggunakan istilah yang lain gitu ya, tergantung dari kesepakatan dari teman-teman yang ada di sini. Terus kemudian dalam konteks kita berjejaring itu
Kalau di sini kita ada Padamu Negeri, kami berkolaborasi ya. Jadi kolaborasi menjadi satu hal yang sangat penting dalam konteks bukan hanya sebatas jargon, tapi lebih kepada sebuah gerakan bagaimana antara komunitas A dengan B ataupun C itu saling mendukung, saling support, antara hexahelix ataupun multi stakeholder yang ada juga saling support di situ. Terus kemudian juga ini adalah bagian dari konteks kolaborasi ya. Jadi kalau kita bicara tentang multi stakeholder itu, siapa saja yang harus berkolaborasi, siapa saja yang harus ada di dalam satu komunitas ataupun ekosistem kreatif, itu yang jelas ada komunitas. Terus kemudian juga ada akademisi. Akademik adalah perwakilan dari kampus ataupun universitas yang ada di Bengkulu. Terus kemudian juga ada sektor bisnis, para pelaku, pengusaha ya yang bergerak di sektor bisnis kreatif yang ada di Bengkulu. Terus kemudian juga ada government. Government dalam konteks ini adalah pemerintah. Dalam hal ini bisa saja kepala daerah, wali kota, bupati, terus kemudian juga OPD terkait yang berhubungan dengan ekosistem kreatif. Terus kemudian juga ada media, teman-teman. Media itu menjadi satu yang sangat penting bagaimana satu kota ataupun kabupaten bisa dikenal ataupun terekspos dengan baik. Dan yang terakhir itu adalah hexahelix dalam artian di sini adalah sebagai agregator, misalnya untuk mensupport kinerja ataupun pergerakan dari sebuah community. Jadi konteks dari sebuah jejaring itu adalah kolaborasi. Jika hari ini kami telah membangun jejaring dari Sabang sampai Merauke di dalam 220 data ya, 220 kota, berarti kami telah membangun titik demi titik konteks kolaborasi dengan segala keanekaragaman. Dan untuk Sumatera sendiri di beberapa tahun terakhir yang sudah kita bantu bentuk itu adalah Batam ya, waktu pandemi karena kondisinya tidak bisa kita laksanakan offline, akhirnya kita melaksanakan FGD dengan beberapa pengurus. Terus kemudian kita sepakati untuk membentuk BCN ya, Batam Communities Network, dan setelah itu kita kukuhkan bersama pengurus ICCN. Terus kemudian juga di beberapa tahun kebelakang kita juga membentuk yang namanya BRCN, Badan Riau Creative Network, yang dimana itu adalah forum kreatif kota yang dimiliki oleh Riau, dan saat ini mereka sudah membangun jejaring di 12 kota kabupaten, dan mereka juga sudah sedang persiapan membangun yang namanya itu Creative Hub. Terus kemudian juga mereka sudah mempersiapkan nama itu Perda Ekraf dan hal-hal yang berhubungan dengan pertumbuhan ekonomi kreatif di Riau. Dan untuk di Sumatera Barat sendiri sudah sangat banyak karena saya stay-nya di Padang ya, asli dari Sumatera Barat, terus membentuk di beberapa kota kabupaten baik itu di Padang, Padang Panjang, Payakumbuh, dan kota-kota lain yang ada di Sumatera Barat. Ini adalah frame-nya teman-teman. Jejaring kota kabupaten itu based on-nya adalah community. Jadi kalau tadi ada hexahelix ataupun multi stakeholder, kalau kita berbicara tentang ABCGMF, kalau dulu pentahelix, sekarang hexahelix, ada yang sifatnya itu adalah levelan kota. Levelan kota seperti apa? Seperti Bandung Creative Network, terus kemudian juga Pekanbaru, terus kemudian juga Padang, Jambi, dan mungkin bisa jadi nanti Bengkulu Kreatif, itu levelan kota. Jadi di levelan kota itu setiap kota kabupaten memiliki satu komunitas kreatif yang mewakili atas nama kota, yang di dalamnya itu adalah menghimpun, misalnya ada pelaku seni pertunjukan, kemudian pelaku desain, kemudian juga ada kuliner dan lain sebagainya, tapi terhimpun di dalam satu brand ya. Dalam konteks di sini adalah brand kota itu sendiri, misalnya JCCF, Jakarta Creative City Forum, terus kemudian ada Bali, terus kemudian ada Ternate dan lain sebagainya. Kalau di levelan provinsi, sejauh ini kita sudah punya dua ya. Pertama itu adalah Sumber Kreatif, yang forum lintas komunitas yang dinaungi di bawah provinsi, terus kemudian juga Riau. Di luar itu semuanya kota kabupaten. Kalau di level nasional itu, ini ada yang namanya ICCN, Indonesian Creative Cities Network. Jadi ini adalah jejaring kreatif komunitas, basicnya itu adalah independen teman-teman. Jadi kita mendirikan secara keinginan bersama, mulai dari Bandung Creative Cities Forum, dilanjutkan menjadi satu kesatuan yang jauh lebih besar, kembang akhirnya menjadi ICCN, jejaring kota kabupaten kreatif Indonesia. Dan kalau di internasional itu ada yang namanya itu UCCN. Jadi UCCN itu adalah UNESCO Creative Cities Network, yang dimana Indonesia memiliki focal point ya, beberapa yang sudah terdaftar di jaringan internasional,
Pertama itu adalah Kalongan sebagai kota for art city, terus kemudian juga ada Bandung sebagai kota desain, terus kemudian yang ketiga itu ada Ambon di 2019 sebagai kota musik, City of Music, dan yang terakhir itu adalah di 2021 Jakarta sebagai kota literatur. Jadi untuk di Indonesia sendiri ada 4 kota yang sudah bergabung di jejaring internasional di UCCN, dan keempatnya itu adalah bagian dari jejaring ICCN, dan tidak menutup kemungkinan sampai Bengkulu melalui komunitas kreatif juga bisa mempersiapkan untuk menuju UNESCO dengan karakteristik yang berbeda. Ini untuk poin ataupun kategori dari sebuah community. Terus kemudian kalau kita lanjut teman-teman, komunitas itu ada berbagai format cara mendirikannya ya. Pertama itu ada yang diinisiasi atas keinginan bersama, misalnya kayak kita di dalam forum di sini, bahwa yang ada di dalam sini adalah pure community. Komunitas seni pertunjukan, komunitas fotografi, terus komunitas apalagi banyak hal yang bisa teman-teman bentuk di sini. Ya, jadi kumpulkan semua community. Maka saya bilang tadi kenapa saya ingin berkenalan ya dengan teman-teman supaya saya tahu dulu nih backgroundnya apa gitu. Jadi jangan sampai nanti karena kita mau ngomongin tentang ekosistem kreatif, ternyata saya nggak tahu nih dari mana. Makanya kalau seandainya Bang Dika sudah mengenalkan kepada saya, berarti semuanya udah clear. Berarti saya sudah paham bahwa ternyata memang yang bergabung di sini adalah perwakilan dari komunitas-komunitas kreatif. Terus kemudian teman-teman, ini yang diinisiasi komunitas. Jadi kenapa komunitas-komunitas kreatif itu harus diinisiasi atau keinginan bersama tadi? Harapannya itu adalah supaya memiliki yang namanya itu daya saing ya, daya tahan, daya saing. Ya. Jadi kalau seandainya ada masalah di kemudian hari, terus kemudian ada drama-drama, biasalah dalam komunitas masih bisa selesaikan. Berbeda dengan komunitas-komunitas yang dibentuk dengan pemerintah. Di sini tidak ada estimate atau apa gitu, cuman kalau seandainya pemerintah bentuk, terus kemudian pemerintah yang SK-kan, endingnya nanti kalau seandainya tidak ada program, kalau seandainya tidak ada yang namanya itu budget dan lain sebagainya, teman-teman nggak gerak. Nah, ini yang sebenarnya perlu kita kunci, teman-teman. Terus kemudian juga ada komunitas, formatnya itu adalah kerjasama. Kerjasama yang saya maksud itu adalah kita dari Bengkulu ingin misalnya menginisiasi itu teman-teman menghubungi pemerintah ya, government untuk membentuk komunitas kreatif. Akhirnya kita sepakati formatnya bahwa ini loh komunitas kreatif, terus kemudian pemerintah akan membantu dari sisi ini dan lain sebagainya. Kerjasama itu jauh lebih baik. Ini dalam konteks yang saya ketahui. Dan kalau kita bicara masalah daya tahan dan daya saing, bahwa komunitas-komunitas kreatif yang terbentuk atas inisiasi dari ekosistem sendiri dan dibentuk oleh kerjasama biasanya lebih bertahan, terus kemudian juga memiliki daya saing dan lain sebagainya. Terus kemudian juga di ekosistem tadi kita bicara tentang hexahelix tadi, ABCGMF ya, teman-teman, dan di situ teman-teman bisa melihat bahwa kolaborasi itu menjadi satu hal yang sangat penting. Terus kemudian di sini ada referensi dari saya kepada teman-teman. Di akhir Juni kemarin saya membentuk komunitas kreatif yang ada di Padang Panjang. Jadi mereka nama itu bukan Padang Panjang Kreatif, tapi nama itu adalah Forcraft. Forcraft itu adalah Forum Kota Kreatif Padang Panjang. Saat penamaan itu menjadi satu hal yang sangat penting, karena kita akan menghimpun misalnya penamaan itu kota, misalnya kayak Solok lah. Solok itu terkenal dengan kota beras, terus kemudian juga mereka membentuk nama komunitasnya itu adalah BSCCN ya, Bare Solok Communities Network gitu. Terus kemudian juga kalau yang Riau mereka membentuk nama itu adalah BRCN, Badan Riau Communities Network. Saya Bandung Creative Cities Forum. Jadi kalau teman-teman dari Bengkulu ingin membentuk forum, silakan sepakati apakah nama itu adalah Bengkulu Kreatif ataukah nama itu mungkin diistilahkan dengan apa-apa saja sih poin-poin yang ada atau karakteristik ataupun kelokalan yang ada di Bengkulu sehingga dia bisa menjadi satu penamaan untuk forum kreatif. Tapi dalam konteks forum kreatif itu hanya ada satu. Itu yang perlu diingat ya. Jadi tidak ada 2, 3 dan lain sebagainya. Dan kalau bisa adalah disepakati melalui teman-teman sendiri. Jadi dalam proses pelaksanaan pembentukan forum, kalau saya sih simpel saja teman-teman. Yang pertama itu adalah
saya paparkan sebagai Korda malam ini. Mungkin kita bisa brainstorming secara Zoom dulu. Terus kemudian yang kedua, teman-teman bisa mendiskusikan secara internal apa yang kita bahas malam ini. Setelah itu teman-teman bisa mempersiapkan untuk membentuk satu forum dengan formatnya apakah secara virtual, apakah secara hybrid dan lain sebagainya. Dan insya Allah kita dari ICCN akan support untuk pembentukan forum kreatif sehingga kita punya saudara lagi nih nanti di Bengkulu. Terus kemudian selanjutnya teman-teman, aktivasi itu menjadi satu hal yang sangat penting ya. Jadi sosial media, apalagi kita forum misalnya di ICCN sendiri, mungkin teman-teman bisa melihat bahwa ICCN hari ini sudah terverified ya. Secara popularity di medianya. Karena kenapa? Karena mereka berjejaring, terus kemudian mereka juga aktif, terus kemudian juga mereka bisa diakses oleh siapapun. Jadi di ICCN Media teman-teman bisa melihat bagaimana cerita dari teman-teman Indonesia Timur. Dari sini teman-teman bisa melihat bagaimana cerita dari teman-teman bagian tengah, terus kemudian bagaimana cerita dari barat, dan mungkin nanti cerita-cerita dari Bengkulu bisa hadir di frame-nya ICCN di sini. Dan kita terbuka selebar-lebarnya untuk berkolaborasi dengan stakeholder manapun. Nah, gitu. Jadi di sosial media silakan nanti setelah ditetapkan namanya bahwa kita akan memakai nama itu adalah Bengkulu Kreatif atau kita memakai nama apalah istilahnya itu sehingga itu menjadi representatif ataupun perwakilan dari Kota Bengkulu sendiri. Terus kemudian teman-teman melakukan aktivasi, membuat program dan lain sebagainya dan akhirnya orang bisa tahu tentang keberadaan Bengkulu tadi. Minimal kita bisa tracking, terus kemudian juga ada beberapa tahapan untuk membentuk forum komunitas kreatif. Terus kemudian di ICCN kita punya yang namanya itu 11 jurus dalam menerapkan 10 prinsip teman-teman. Jadi ada yang bisa dikerjakan oleh teman-teman komunitas, dan yang kedua itu ada yang bisa dikerjakan oleh pemerintah, dan yang ketiga itu ada yang harus dikerjakan secara bersama ya. Jadi kalau yang di orange itu lebih kepada saya lebih ke community-nya ya. Pertama itu pembentukan forum lintas komunitas itu dikerjakan oleh teman-teman komunitas. Terus kemudian selanjutnya itu festival komunitas, teman-teman komunitas yang melaksanakan. Terus kemudian ada beberapa yang teman-teman bisa melakukan yang namanya kolaborasi, mulai dari membentuk komite, terus kemudian juga membuat program design action, wirausaha desa dan kota, terus kemudian ada indeks kota kabupaten kreatif, sampai dengan membentuk yang namanya itu creative center ataupun city branding manajemen, teman-teman. Terus kemudian juga di dalam konteks Carta Eka Daksa ini kita bicara tentang perencanaan dan program komunikasi. Ini adalah referensi dari Forum Lintas Komunitas, teman-teman, di mana di sini dilaksanakan ya FGD pengembangan ekraf oleh Forum Lintas Komunitas. Jadi setelah kita brainstorming sama aja sebenarnya FGD kan sekarang formatnya jauh lebih efektif ya dan efisien. Misalnya kita bisa bertemu secara virtual, kita bisa bertemu secara hybrid. Mungkin teman-teman nanti bisa berkumpul bersama, terus kemudian nanti dipaparkan lagi ya. Kalau dulu memang FGD itu harus bertemu di dalam satu forum. Terus kemudian selanjutnya juga ada referensi saat Wali Kota Bandung 2013 sampai 2018 itu Kang Emil ya, itu membangun yang namanya itu adalah membentuk komunitas kreatif yang ada di Kota Bandung ya. Jadi banyak hal yang bisa dikerjakan. Ini adalah referensi dari pembentukan forum yang intinya adalah semua harus satu suara dulu, semua harus satu pemahaman dulu, sehingga saat membentuk satu komunitas kreatif, misalnya terbentuk sebuah komunitas Bengkulu, tujuannya sama teman-teman, bahwa kita ingin membangun ekosistem kreatif yang ada di kota kita. Terus kemudian untuk forum lintas komunitas apa saja yang menjadi bagiannya ya, teman-teman bisa melihat bahwa selebrasi lokal menjadi satu hal yang sangat penting. Bagaimana perbedaan ataupun karakteristik ya, bahwa Sumatera karakternya seperti ini, terus kemudian ada yang Melayu, ada Minang, terus kemudian ada Batak dan lain sebagainya. Terus kemudian juga kita bisa melihat nanti seperti apa karakter Bengkulu sebagai provinsi, terus kemudian Bengkulu sebagai ibu kota, dan apa-apa saja kota kabupaten yang ada di Bengkulu yang bisa kita lihat bahwa ternyata di Bengkulu yang kuat itu adalah seni pertunjukan, ternyata di Bengkulu itu yang kuat itu adalah arsitektur, ternyata di Bengkulu yang kuat itu adalah literasi dan lain sebagainya. Di sini sebenarnya yang kita ingin bisa melihat segala sesuatunya. Terus kemudian untuk membentuk forum lintas komunitas ya teman-teman,
Kalau di sini ini hanya pengertian ya supaya satu paham bahwa tujuannya untuk ini. Terus kemudian hasilnya itu kita ya tadi agen perubahan. Maksud agen perubahan itu adalah dengan berkomunitas kita bisa menambah cakrawala, kita bisa membangun silaturahmi, kita bisa membangun jejaring dan kita bisa melakukan hal yang lebih baik di kemudian hari. Terus kemudian yang tidak boleh dilupakan dari sebuah hasil itu adalah proses ya teman-teman. Jadi terbentuknya forum komunitas tergantung kepada teman-teman yang ada di sini. Jadi kalau seandainya keinginannya kuat, terus kemudian juga disupport dengan kekuatan bersama yang tidak terlalu banyak berdrama, tidak terjadi yang namanya itu kontak dan lain sebagainya. Sejauh ini komunitas kreatif itu bisa dibentuk secara cepat, seperti yang saya lakukan di beberapa daerah yang ada di Pulau Sumatera. Terus kemudian apa saja sih tahapan untuk membentuk forum lintas komunitas ini? Jadi ada 3 tahapan. Pertama itu adalah tahap pembentukan, yaitu pertama berdiskusi, berkonsolidasi, berdialog ya antar komunitas kreatif kabupaten kota. Ini kita sudah lakukan, teman-teman sudah lakukan, dan akhirnya malam ini kita bertemu untuk melakukan yang namanya itu tahap 1 ya dalam membangun forum lintas komunitas. Terus kemudian yang selanjutnya itu adalah di dalam pra pembentukan itu kita menyepakati bahwa forum ini akan dibentuk levelnya kota, terus kemudian juga perwakilan-perwakilannya ada. Kemudian yang ketiga itu adalah pemetaan mitra strategis. Mitra strategis yang saya maksud ini adalah multi stakeholder, dalam konteksnya ini adalah hexahelix. Ada akademisi, ada pelaku bisnis, kemudian ada pemerintah, ada media, dan juga ada agregator. Dan yang terakhir itu adalah persiapan pembentukan forum, baik secara aspek legal, organisasi, struktur pengurus, dan lain sebagainya. Jadi itu yang harus disiapkan untuk di tahapan pra-nya. Terus kemudian tahapan kedua, aktivasi. Jika poin 1 sudah terlaksana dengan baik, makanya kita bisa melakukan yang namanya itu penentuan siapa saja yang akan bertugas di susunan kepengurusan, mulai jadi ketua, terus kemudian juga menjadi koordinator sektor, terus kemudian dilanjutkan dengan penyusunan program dan target. Jadi kira-kira komunitas ini dibentuk, terus kemudian program 1 tahunnya seperti apa, program 2 tahunnya seperti apa, karena ada beberapa kota kabupaten yang dalam 1 kali kepengurusan itu mereka 2 tahun. Ada lagi yang 3 tahun. Ada lagi yang mungkin sampai 3 tahun itu saja. Terus kemudian juga penentuan modal bisnis teman-teman. Jadi organisasi itu juga harus dipikirkan yang namanya itu sustainability. Jadi dengan adanya forum, terus kemudian juga harus ada yang namanya itu pemasukan sehingga forum itu bisa berjalan dengan sebaik-baiknya. Terus kemudian juga program juga harus dieksekusi, tidak perlu banyak, yang jelas ada program-program misalnya yang dilaksanakan oleh komunitas-komunitas yang ada program-program yang dilakukan secara kolaborasi, baik di tingkat komunitas Bengkulu ataupun secara nasional. Terus kemudian selanjutnya itu adalah keberlanjutan. Di keberlanjutan ini kita bicara tentang dokumentasi dan arsip, makanya itu perlu di framing di sosial media, terus kemudian juga publikasi dan komunikasi, terus kemudian juga strategi regenerasi, maksudnya namanya komunitas ya, komunitas jangan sampai diakuisisi oleh 1 atau 2 orang saja, regenerasi itu sangat penting. Terus kemudian juga teman-teman harus mampu menjaga stabilnya dari jalannya komunitas tersebut. Terus kemudian ini ada referensi, tadi kan saya bilang di dalam Cata Eka Daksa itu ada 2 poin yang memang pure dikerjakan oleh teman-teman community. Baik itu adalah pembentukan forum, yang kedua itu adalah membentuk yang namanya festival community. Ini referensi dari Jailolo, terus kemudian Banyuwangi, kemudian juga ada Makassar, dan saya yakin bahwa Bengkulu sendiri sudah memiliki yang namanya itu kegiatan-kegiatan, festival-festival yang sudah dilaksanakan komunitas, baik secara subsektor ataupun secara lintas subsektor teman-teman. Terus kemudian untuk festival komunitas yang perlu kita ketahui bahwa sebenarnya hasilnya itu adalah supaya kita bisa memuat data tentang potensi-potensi yang ada di daerah kita. Terus kemudian juga proses yang perlu teman-teman lakukan adalah bagaimana nanti melalui festival-festival komunitas kita bisa melihat apa-apa saja poin unggulan yang bisa kita kembangkan di daerah kita masing-masing, sehingga selalu ada alasan untuk orang misalnya datang ke daerah A karena ingin nonton ini, terus kemudian misalnya mau nonton F1 di mana, terus kemudian juga mau nonton festival jazz di mana dan lain sebagainya. Dan saya yakin dari Bengkulu sendiri juga punya event yang levelnya itu bisa nasional ataupun internasional, sehingga orang mau datang ke daerah tersebut, dan itu digarap oleh teman-teman komunitas. Terus kemudian tujuan festival komunitas
Yang jelas itu ada bicara tentang pariwisata, teman-teman, meningkatkan kunjungan. Jadi kalau di Riau itu ada yang namanya itu kemarin itu Kenduri, teman-teman. Jadi Kenduri Riau itu adalah event tahunan yang dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata, dan di tahun ke-8 itu menjadi event nasional dalam rangkaian ICCF, Indonesia Creative City Festival, dan akhirnya mendatangkan orang dari kota kabupaten yang ada di Indonesia. Terus kemudian juga daya cipta, kebutuhan dasar manusia untuk berkarya dan mencipta, misalnya karya-karya yang ada di Bengkulu ini memang harus diapresiasi dan diketahui oleh orang banyak. Dan yang terakhir itu adalah pengembangan sumber daya manusia, ya, bagaimana SDM yang ada ini bisa berkolaborasi dengan yang ada di kota kabupaten Indonesia. Dan kita juga mendorong yang namanya itu UMKM, teman-teman UMKM, untuk meningkatkan kapasitas, mereka berkolaborasi, mereka bekerja sama dengan komunitas-komunitas yang ada. Terus kemudian tahapan festival itu ada 4 lagi. Nanti untuk Cata Eka Daksa secara detail saya bisa share kepada teman-teman. Di dalam tahap perencanaan itu adalah penyusunan program, terus kemudian rapat, terus kemudian review, kemudian finalisasi sampai dengan pembentukan satgas dan sosialisasi. Terus kemudian juga ada konsultasi, ada pelaksanaan, dan ada awareness. Dan tahapan-tahapan ini sebenarnya untuk teman-teman yang sudah biasa berevent, berkegiatan, harusnya ini sudah menjadi satu hal yang sudah hal yang biasa, ya. Terus kemudian juga ini contoh kegiatan, ya, publish kita saat ini kalau melihat frame-nya ini di Bumi Banyuwangi saat Rakornas di 2020 saat pandemi dan semua dibatasi. Seperti ini format yang dilaksanakan waktu Banyuwangi menjadi tuan rumah. Kita punya angka-angka yang luar biasa yang tidak dimiliki oleh bangsa lain, yang menjadikan bangsa Indonesia adalah bangsa yang besar, bukan hanya kuantitas tapi juga kualitas. Alhamdulillah Banyuwangi dari 14 juta naik menjadi 51,8 juta per orang per tahun income per kapita. Dan ini salah satunya adalah didongkrak oleh sektor kreatif karena kami tidak membangun industri di kota. Industri dengan cerobong-cerobong besar kadang menjebak seolah pertumbuhan ekonominya hebat, tapi mendorong pemerataan kita agak terganggu. Tapi dengan cara pariwisata dan sektor kreatif ini, alhamdulillah bisa tumbuh. Panggilan Indonesia. Terima kasih. Oke, ini contoh dari ini kegiatan yang di Banyuwangi saat kita mendatangkan teman-teman kota kabupaten, terus kemudian juga fase AKB, dan kita tetap bisa melaksanakan kegiatan. Terus kemudian ada satu lagi kegiatan yang kita laksanakan waktu itu di Bali, ya, 2 minggu setelah itu dilaksanakan festival. Sebenarnya itu adalah perhelatan akbar, dan teman-teman juga sudah ketemu dan berbagi banyak hal saat festivalnya. Saya betul-betul orang yang berangkat dari bawah hanya dengan modal kreativitas. Tetapi tadi saya ingatkan kembali, belajar manajemen, belajar keuangan, belajar pemasaran, belajar haki dan lain sebagainya. Akhirnya kreativitas kita mempunyai value yang jauh lebih besar daripada yang lain. Dan yang lebih menarik lagi, bangsa Indonesia ini harus belajar dan harus sadar bahwa itu kelebihan mereka. Satu tadi sudah saya sampaikan. Berikutnya lagi, kenapa kita harus fokus ke ekonomi kreatif? Karena ekonomi kreatif itu nggak ada habis. Kalau kita bicara sumber daya alam, at some point akan habis. Kalau ekonomi kreatif akan terus bertambah, makin banyak. Jadi keren. Jadi kalian itu keren kalau lu mikir bekerja di bidang kreatif. Tapi tadi pesan saya, pelajari tadi ekosistem. Sehingga kalian bisa menjadi kreatif-kreatif yang unggul untuk Indonesia ke depan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi. Oke, ini festival, ya, yang dilaksanakan di Bali di tahun 2020, 2 minggu sih sebenarnya. Dan itu kita juga mendatangkan beberapa tokoh juga, kepala daerah yang memang support dengan ekosistem kreatif, yang salah satu itu adalah Jawa Tengah dan Riau saat itu. Ini waktu sesinya Pak Ganjar Pranowo kalau nggak salah.
Selamat datang di Rumah Sanur, Mas Ganjar. Ini Creative Hub yang diinisiasi oleh almarhum Kang Aip Budiman. Bagaimana langkah selanjutnya yang paling konkret untuk mengembangkan Indonesia kreatif di berbagai kota atau di setiap kabupaten di seluruh Indonesia? Karena semudah, coba kamu 2 langkah ke depan. Hanya seperti itu. Untuk tahu kan? Hanya butuh mau saja langkahnya. Teman-teman, umpama komunitas sudah terbentuk, produk ada, terus kemudian prospek kelihatan, nah itu kita bantu. Ini apa ini? Ini cincin. Cincin kotak. Iya. Jadi ini juga kan limbah yang dibikin potongan-potongan menjadi permainan semua. Oh, kertas ya? Kertas ini susu ya? Susu. Ya, dan ini memang nggak bisa hancur ini. Iya. Ini sebenarnya baju cowok cewek? Unisex sebenarnya. Unisex. Nah, jadi nggak bisa unisex. Tapi ini ngerawatnya sulit ini ya? Nggak boleh disetrika ya? Ya, terakhir itu. Kalau ludeknya Bali itu, waduh nggak ada yang bisa nyamain. Karena saya punya koleksinya. Halus banget, bagus banget. Soket nih, Bapak. Soket dari Bali Barat. Ini soket dari Bali. Dari Bali Barat. Oh ini dulu aku lihat di Bandung bukan ya? Iya, benar. Jadi kita juga ini sebagai mitra untuk keluar ya. Jadi kita memberikan Mas Ganjar. Karena memang masih mau orang di sini itu. Kita tadi ketemu sama anak-anak muda sangat kreatif, kumpul se-Indonesia dan Bali jadi tuan rumahnya. Yang muda tetap berkreasi, jangan pernah mengeluh, ya, karena kamu bisa melakukan apapun. Oh, semangat. Oke, ini kepala daerah yang datang. Terus kemudian juga ada lagi ini yang hadir juga dari Sumatera ya, Gubernur Riau. Beliau sangat concern sekali dengan pengembangan ekonomi kreatif dan beliau juga dianugerahi sebagai Creative Leaders ya, penghargaan pertama dari ICCN untuk kepala daerah yang support untuk pengembangan ekosistem, dan mudah-mudahan wali kota bupati di Bengkulu ataupun gubernur bisa mensupport pergerakan teman-teman komunitas. Sudah punya perda tentang perlindungan dan pengembangan ekonomi kreatif, kita sudah punya perda. Kemudian juga pengembangan ekonomi kreatif terpadu, ini sudah masuk RPJMD, sudah masuk Pak Menteri, untuk RPJMD kami 5 tahun, 2019-2024. Kemudian juga kami sudah menyusun peta jalan pengembangan ekonomi kreatif Provinsi Riau, Pak Menteri. Jadi untuk kabupaten kota sudah ada petanya. Kemudian membentuk BLCN Provinsi Riau dan kabupaten kota, dan kebetulan juga ketuanya ikut bersama saya. Ya, Badan Riau Creative Network. Kemudian juga kita sudah punya komisi film daerah Provinsi Riau. Kemudian juga kita sudah membentuk pengurus baru Dewan Kesenian Riau. Ini juga termasuk menggerakkan ekonomi kreatif. Termasuk juga kami sedang mempersiapkan insya Allah tahun depan membangun Riau Creative Hub. Tetapi along the way, kreativitas saja tidak cukup. Kita harus belajar apa? Finance. Kita harus belajar apa? Manajemen. Kita harus belajar apa? Haki. Kita harus belajar apa? Akses permodalan. Kita harus belajar apa? Badan hukum. Sehingga apa? Sehingga upaya kita dengan kreativitas kita akhirnya saling bersambut, saling menopang. Sehingga kreativitas kita akan makin mempunyai value yang lebih besar. Kalau kita cuma jadi kreatif aja, ya akhirnya cuma nyentrik doang. Oke, teman-teman. Jadi itu lebih kurang gambaran ya dari saya dan juga tips dan trik sebenarnya dalam pembentukan komunitas kreatif ya kota kepada baik di ICCN ataupun kepada jejaring kota yang saya temui secara langsung. Saya selalu sampaikan pertama itu adalah fokus pada tujuan kita. Jadi kita membentuk komunitas itu adalah bersilaturahmi, membangun sebuah networking, menambah keluarga baru, terus kemudian juga kita menginginkan ada hal-hal yang baik dalam pertumbuhan ekosistem kreatif, saling dukung, saling bantu di daerah masing-masing. Terus kemudian dalam fase bertujuan tadi, kita juga harus sama-sama menikmati teman-teman prosesnya. Mungkin nanti ada kontra A, kontra B, dan lain sebagainya. Itu sebenarnya harus bisa diminimalisir.
Karena di dalam proses jika ada turbulence dan lain sebagainya itu ada satu hal yang wajar. Terus kemudian yang kedua itu buat jejak yang berdampak dalam konteks teman-teman membuat program, bikin workshop, terus kemudian melakukan aktivasi, membuat karya bersama dan lain sebagainya. Dan yang ketiga itu adalah libatkan desainer ya. Desainer dalam konteks ini teman-teman bisa bekerja sama dengan kampus, komunitas yang lainnya yang mereka notabene-nya dari program studi desain komunikasi visual yang mereka paham bagaimana cara membuat kemasan, bagaimana cara membuat konten yang menarik dan atraktif sehingga frame di sosial media saat orang ingin tahu tentang Bengkulu semuanya terlihat baik dan komunikatif. Dan yang paling penting terakhir itu adalah minimalisir drama teman-teman. Namanya kita berkomunitas ya wajar lah nanti misalnya ada A, ada B, ada C dan ada hal-hal sebenarnya. Makanya saya bilang tadi bicara tentang daya tahan dan daya saing bahwa komunitas yang diinisiasi dari lintas community sendiri itu biasanya daya bertahan dan biasanya mampu untuk bersaing. Dan kenapa Forum Kota Kreatif harus memiliki ataupun berstatus badan hukum agar teman-teman juga berhak mendapat fasilitasi baik itu dari pemerintahan ataupun secara administratif teman-teman juga bisa bergabung di Indonesian Creative Cities Network. Mungkin itu dulu dari saya teman-teman. Sekian. Nanti silakan kepada moderator ya, Bang Dika untuk memfasilitasi untuk berkomunikasi. Silakan untuk bertanya apapun di dalam konteks ekosistem kreatif ya. Sekian dulu dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Aris pemaparan yang cukup detail mengenai jaringan kota kreatif di CCN. Mungkin kawan-kawan di sini ada yang mau ditanyakan atau punya argumen, statement yang mau disampaikan supaya kita ada diskusi ringan pada malam hari ini setelah kita mendengarkan pemaparan dari Bang Aris supaya setelah ini kita akan bisa lanjut lagi, gas lagi satu langkah lagi untuk menuju Bengkulu Creative Forum. Silakan saya buka saja langsung kepada kawan-kawan. Boleh langsung saja kawan-kawan. Mungkin masih ada yang mengganjal atau belum nyampai, boleh ditanyakan langsung sama Bang Aris. Sambil santai ngopi nggak apa-apa. Masih malu-malu kan kita. Jangan malu-malu lagi. Ya, mungkin ini Ame nih. Biasanya Ame. Belum dulu Bang. Belum dulu. Gimana? Mbak Ayu. Bentar Dik, masih ini dulu Dik. Yang lain masih dulu. Renung-renung ya. Iya. Bang Budi, Ari Kantu, Diki. Boleh, Pak Megi. Atau Kak Eko? Belum. Ya, silakan. Silakan, Kak Eko. Belum dulu. Oh, belum. Jembatannya Rika. Udah? Jembatannya. Nah, lanjut dah.
Selamat malam, Aris. Terima kasih untuk kesediaan Aris pada malam hari ini. Noise dah. Terima kasih untuk kesediaan Aris malam hari ini untuk bersama-sama untuk membantu kita semua di Bengkulu untuk mendapatkan informasi detail terkait dengan bagaimana sebenarnya untuk pengembangan jaring ekonomi kreatif ini. Nah, malam hari ini kebetulan sudah ada teman-teman dari berbagai komunitas yang ada di Bengkulu yang sejatinya memang ini sejak lama sudah bersama-sama. Nah, akan tetapi saat ini baru punya kesempatan untuk berkumpul dan berbicara khusus memang untuk mengenai jejaring baik CCN-nya, kemudian juga terkhusus untuk ekonomi kreatifnya, Riz. Nah, yang saya tanyakan adalah untuk kawan-kawan yang ada di komunitas ini, porsi pekerjaan mungkin nanti ke depan, Aris. Apakah ini kita hanya membawa satu terkait dengan komunitas-komunitas yang sudah ada di masing-masing kawan-kawan saat ini yang ada. Nah, ini nanti untuk bersama-sama bisa berkolaborasi di dalam satu bendera, katakanlah nanti nama kedepannya mungkin Bengkulu Creative Forum misalnya, seperti itu. Nah, ini konkretnya seperti apa, kira-kira dari pengalaman Aris yang sudah ada begitu banyak dari kawan-kawan yang Aris bantu untuk agar bisa sampai pada seperti yang Aris paparkan tadi. Itu mungkin dulu, Aris. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Terima kasih Pak Hostio ya. Jadi seperti yang saya sudah sampaikan tadi bahwa dalam gambaran berkomunitas itu adalah inisiasi dari perwakilan berbagai komunitas, di mana setiap komunitas itu sudah memiliki yang namanya itu karakteristik ataupun warna tersendiri ya, baik itu seni pertunjukan, baik itu desain, baik itu komunitas-komunitas literasi dan lain sebagainya, menyepakati diri untuk membentuk skala yang jauh lebih luas. Luas dalam konteks itu bukan cuman bergabung dari satu komunitas ke komunitas, tapi bagaimana ada pertanggungjawaban sehingga orang bisa tahu bahwa kalau komunitas kreatif Bengkulu nih arahnya ke Bengkulu kreatif misalnya. Terus kemudian juga nanti seiring dengan berjalannya waktu nanti akan terbangun secara sendirinya. Misalnya seperti Ambon yang notabene-nya sekarang menjadi City of Music UNESCO, akhirnya mereka membangun ekosistem kreatif di bidang musik dan juga disupport pastinya dengan subsektor-subsektor yang lainnya, baik itu seni pertunjukan, kuliner. Dan Bandung juga misalnya mereka meliding sektorkan karakteristik sebagai kota desain, mereka punya BCCF, yang dimana desain juga saling berkoordinasi dan lain sebagainya. Jadi intinya adalah komunitas bergerak bersama. Setelah itu komunitas berkolaborasi. Berkolaborasi dengan siapa? Dengan hexahelix tadi. Komunitas bekerja sama dengan pemerintah, komunitas bekerja sama dengan pelaku bisnis, dalam konteks adalah punya produk yang memiliki daya jual dan lain sebagainya. Mungkin teman-teman bisa melihat ada yang namanya itu M-Block sekarang, ya, yang diaktifasi di Jakarta. Terus kemudian juga ada JNM Block. Dan dalam waktu dekat itu juga ada yang namanya itu di Padang namanya itu Fabrik Block, dan di Jambi juga akan diaktifasi satu kawasan bersama teman-teman komunitas kreatif. Jadi membagi peran, membagi tugas itu adalah lebih kepada skala yang jauh lebih luas, di mana kebutuhan kita ini adalah mewakili aspirasi dari teman-teman komunitas ya. Karena kalau kita berada di satu warna itu sudah sangat biasa. Tapi kalau seandainya kita bisa menggabungkan berbagai lintas tadi dengan background yang berbeda, dan akhirnya kita bisa bekerja sama dengan akademisi, kita bisa bekerja sama dengan pemerintah, kita bisa bekerja sama dengan media, itu menjadi satu hal yang baik dan berdampak bagi si komunitas ini nantinya. Terima kasih. Terima kasih Pak Aris. Ada yang ditambahkan, Dari? Sementara mungkin cukup dulu, Dika. Cukup, ya? Mungkin kawan-kawan yang lain. Mungkin kawan-kawan yang lain, silakan.
masih ada yang mau ditanyakan ke Bang Aris mengenai jaringan kota kreatif yang barusan dipaparkan? Baik, mungkin sedikit deh. Ya, lanjut Kak Iko. Ini bukan pertanyaan ya, tapi sekedar harapan. Tadi yang aku menarik, Bang Aris membincangkan tentang UNESCO. Jadi ini sebenarnya apa ya, pintu besar untuk itu. Jadi aku harap Bengkulu bisa bicara lebih banyak apalagi kita udah Aris tadi kan udah ngomong UNESCO loh. Ya aku harap bisa nembus itu aja sih. Ini harapan besar aku, mungkin harapan besar kawan-kawan juga sih. Itu aja deh. Oke, terima kasih Kak Eko. Mungkin untuk menuju ke situ kita harus punya pijakan awal yang dibicarakan tadi, yang disampaikan sama Bang Aris, bagaimana kita berkumpul dulu, menyepakati bagaimana pergerakan jaringan ini ke depannya seperti apa, supaya kita bisa menuju ke UNESCO. Mungkin kawan-kawan yang lain, disilakan. Ringan-ringan saja diskusi, jangan malu-malu, jangan segan-segan. Supaya nanti lebih ini lagi mengenai kota kreatifnya lebih detail lagi. Nah, akan kita jalankan ke depan. Silakan kawan-kawan. Atau kalau belum, saya satu pertanyaan ini Bang Aris. Tadi mengenai pemetaan. Ada 4 kota yang sudah istilahnya masuk dalam jaringan UNESCO dengan berbagai brandingnya masing-masing. Ada Bandung kota desain, musik di kota Ambon, dan 2 lagi dengan karakteristik yang dimiliki oleh kotanya masing-masing. Untuk menuju tahapan yang seperti itu, langkah-langkah apa sebenarnya yang harus dilakukan kawan-kawan setelah kami berkumpul ini nanti? Step selanjutnya seperti apa? Apakah kami akan melakukan pemetaan dulu seperti apa sih karakteristik kota kami ini, atau seperti apa Bang Aris? Mungkin bisa dijelaskan lebih rinci lagi. Terima kasih Bang Aris. Oke. Baik, teman-teman, terkait dengan UNESCO Creative Cities Network yang saya sampaikan, UCCN itu adalah sebenarnya panggung besar ya, panggung internasional yang akan memberikan dampak kepada jejaring kreatif yang masuk ke dalamnya. Jadi untuk sampai ke sana, baik Pekalongan, Bandung sebagai kota desain, kemudian Ambon juga sebagai kota musik, sebenarnya mereka menemukan yang namanya itu jati diri ataupun karakteristik. Bukan berarti subsektor yang lain tidak ada di kota tersebut. Teman-teman mungkin bisa melihat bahwa tahun ini Jakarta menjadi kota literasi UNESCO. Jadi kalau kita bicara ekosistem kreatif, ke semua subsektor ada di Jakarta. Makanya dengan adanya pembentukan forum komunitas nanti, maka ada satu pekerjaan besar yang dilaksanakan secara bersama, yaitu melihat apa sih potensi unggulan yang ada di kota Bengkulu ini, sehingga kita bisa nanti menggiringnya untuk bisa masuk ke panggung yang lebih luas, yaitu panggung internasional tadi. Jadi tinggal dilihat klasterisasinya itu nanti di UNESCO. Makanya setiap akan apply ke UNESCO per 2 tahun itu, teman-teman, selalu ada focal point. Dan focal point-nya itu adalah perwakilan dari komunitas-komunitas kreatif. Mungkin karena kalau di literasi itu Jakarta Kota Literasi, focal point-nya adalah Mbak Laura. Mbak Laura adalah pengurus dari JCCF, Jakarta Creative Cities Forum. Karena kenapa? Karena beliau juga yang menggerakkan untuk perpustakaan yang ada di Jakarta. Terus kemudian juga ada Pak Roni. Pak Roni, beliau itu adalah direktur untuk musik di Ambon. Jadi beliau adalah seorang senior juga di sana, dan akhirnya melalui beliau dan koordinasi yang lain, akhirnya Ambon bisa dipersiapkan untuk menuju yang namanya UCCN tadi. Nah, dan sebenarnya dari Bengkulu juga seperti itu, teman-teman. Jadi kalau teman-teman nanti sudah menyepakati, sudah paham dengan maksud dan tujuan kita berkomunitas, sama kayak
kita mengumpul lah keinginan bersama tadi di lintas komunitas tadi, maka akan terbentuklah satu komunitas kreatif kota. Setelah itu salah satu programnya adalah mungkin melakukan yang namanya itu pemetaan terkait dengan karakteristik ataupun identitas yang kuat dari kota Bengkulu nanti, sehingga Bengkulu bisa maju kepada yang namanya itu UNESCO Creative Cities Network. Dan setiap tahun kita ada yang namanya itu ICCF, teman-teman. Jadi Indonesian Creative City Festival, yang tahun kemarin itu Riau, dan insya Allah tahun ini ada di Labuan Bajo. Dan biasanya kita ada sesi di sana, ada sesi 10 kali 10 komunitas kreatif kota, mereka bercerita tentang perkembangan, terus kemudian juga ada sesi 5 kali 10, 5 kepala daerah masing-masing 10 menit, dan juga ada sesi internasional, di mana teman-teman yang berhasil masuk ke jejaring UNESCO juga nanti akan menceritakan bagaimana tahapan-tahapan sehingga kota mereka bisa diakui secara internasional. Dan dampaknya juga adalah sesuatu yang baik di kemudian hari, sehingga orang bisa kenal dengan Indonesia, sehingga orang bisa kenal dengan kota kita, dan sehingga event-event yang teman-teman laksanakan itu levelnya tidak level di daerah lagi, tapi level nasional, bahkan internasional, dan mendatangkan orang-orang dari luar untuk datang, terus kemudian mereka juga tinggal, kemudian mereka akan spend money, dan lain sebagainya. Jadi banyak hal baik kalau seandainya teman-teman membangun ekosistem terlebih dahulu, fokus untuk pembentukan komunitas, melakukan sesuatu yang berdampak, dan terakhir barulah mempersiapkan diri untuk bisa masuk ke UCCN, UNESCO Creative Cities Network. Terima kasih. Terima kasih, Bang Aris. Silakan kawan-kawan. Ini semakin menarik. Masih panjang sebenarnya perjalanan dan harus kita mulai setelah kita melakukan brainstorming malam hari ini. Jadi kepada kawan-kawan yang masih ada pertanyaan, disilakan. Belum ada nih sepertinya. Mbak Ayu belum ada, Mbak Ayu. Oke, mungkin sedikit ya, Dik, ya, tapi bukan pertanyaan juga sih sebenarnya. Karena Ya, silakan, Mbak. Pertanyaan ya. Selamat malam, Bang Aris, salam kenal ya dari saya. Ya, semoga nanti kita bisa bertemu di Bengkulu. Oke, tadi sih sudah disampaikan juga sama teman-teman yang lain bagaimana tentang bagaimana kami harus melangkah setelah ini. Karena ini adalah awal, kalau memang semuanya bersepakat, ini akan menjadi awal untuk Bengkulu menjadi salah satu kota kreatif. Sebenarnya di Bengkulu sendiri tuh anak-anak muda yang kreatif tuh banyak sekali. Ini juga belum semuanya, baru sepersekian ya ini yang ada malam hari ini. Nah, kemudian kalau kita berbicara tentang kegiatan-kegiatan atau kemudian hal-hal yang yang berkaitan dengan kreativitas, sebenarnya teman-teman juga sudah banyak melakukan hal itu dari beberapa tahun ke belakang. Tapi memang tadi kan disampaikan ada kolaborasi dengan beberapa pihak lain yang juga harus kita lakukan, baik itu dengan akademiknya, ya kan, kemudian juga dengan pemerintahan dan juga komunitas-komunitas yang lain. Nah ini memang masih menjadi PR besar sebenarnya bagi kami untuk di Bengkulu, ya, karena pelibatan ya sepertinya Dik ya, pelibatan untuk yang muda-mudanya ini memang masih belum terlalu, dan pada saat kita menawarkan diri pun juga masih belum terlalu ini sih, belum terlalu ya udah nanti nomor sekian deh, kalau misalnya memang yang tua-tua udah nggak bisa lagi baru deh yang muda-muda gitu. Tapi dengan adanya dengan keadaan ICCN ini saya yakin nanti kita bisa berjalan dengan lebih teratur, lebih terarah, dan juga kita bisa mendapatkan banyak ilmu lagi nantinya, karena kayak tadi yang dari Banyuwangi saya juga pernah ketemu sama foundernya di IFEC di tahun 2018 yang di Jatiwaringin Art Factory itu ya. Jadi pemaparan yang mereka sampaikan memang sangat menarik, bagaimana memang prosesnya ini menjadi cukup lama, tapi ya tadi di akhir tadi disampaikan sama Bang Haris harus nikmati prosesnya gitu lah ya kan.
Nah, ini mungkin untuk teman-teman juga dibarengi dengan ICCN bagaimana kita berproses, dan semoga nanti teman-teman dari ICCN tidak bosan-bosannya untuk mendampingi kami dalam berproses, karena kalau berbicara tentang karakteristik ya, kalau karakteristik masyarakat Bengkulu ini memang kebanyakan tuh slownya itu ya slow banget kayak gitu kan, Mbak Haris, ya udah gitu. Jadi kalau misalnya ada acara ya udah ayo, tapi kalau nggak ada acara ya udah. Jadi memang masih agak kurang greget nih. Jadi ini masih menjadi, ya ini tantangan bersama sih buat pikir, menurut saya ya, untuk kedepannya biar slow-nya ini nggak terlalu ini, nggak terlalu jadi permasalahan nanti. Karena kayak tadi pas Bang Haris bilang, ya nanti terserah Bengkulu mau bikin nama apa untuk kelompok kreatifnya segala macam. Saya sempat berpikir, wah ini kalau dibikin kelompok kreatif slow by, ya kan. Itu kan konteks orang Bengkulu tuh kayak gitu kan, slow aja gitu. Besok masih ada, bisa nanti gitu. Nah, jadi mudah-mudahan Bang Haris nanti bisa ini ya, bersama teman-teman ICCN-nya bisa tetap bersabar mendampingi kami. Itu aja sih kalau dari saya Bang Haris, kan ini masih menjadi PR untuk kita bersama menurut saya, berkaitan dengan karakteristiknya tadi. Baik, itu Bang Haris, terima kasih. Ya, Dik. Iya, Mbak. Mungkin ada tanggapan dari Bang Haris? Sedikit bocoran itu Bang ya untuk karakteristik. Iya, nggak apa-apa. Jadi saya karena concern ya, kalau di Sumatera itu bertemu dengan banyak karakter ya, mulai dari Batam, Aceh, Riau, Jambi gitu ya, Lampung gitu ya. Sampai dengan hari ini saya bertemu dengan Bengkulu. Jadi yang tahu itu pasti teman-teman ya. Mungkin tadi saya masih melihat bahwa masih oper-oper bola. Jadi kenapa Indonesia belum bisa menang karena dioper-oper gitu ya. Jadi harusnya mungkin teman-teman masih malu-malu gitu ya, atau masih belum pengen ngobrol dan sebagainya. Tapi bagi saya sih, tugasnya tetap bahwa hari ini saya melakukan yang namanya itu brainstorming. Saya tetap memberikan informasi bahwa banyak hal-hal baik yang akan teman-teman temui jika teman-teman bergabung. Maksudnya teman-teman punya forum kreatif yang jauh lebih besar. Misalnya kalau yang saya dampingi selama ini, misalnya di komunitas kreatif kota mereka punya komite, di komunitas kreatif kota mereka bikin perda, kota mereka bikin apa namanya itu, pemetaan ekonomi kreatif bersama pemerintah. Bersama komunitas kreatif kota mereka membuat yang namanya itu karya-karya yang bisa mewakili daerahnya, dan itu banyak hal teman-teman. Seperti mungkin dari Mbak Ayu yang tadi juga sudah mungkin bertemu dengan teman-teman Banyuwangi, terus kemudian juga teman-teman yang lain juga bisa melihat, dan di perhelatan akbar sebenarnya itu bisa di teman-teman saksikan bahwa ya ternyata setiap daerah itu bisa keren karena berbeda tadi gitu ya. Dan kita harapkan bahwa mungkin dengan karakteristik yang Bengkulu tadi agak slow gitu ya, mungkin harus ada satu orang satu atau dua orang yang nguatin, yang ngencengin, yang membuat bergeraknya harus lebih cepat. Jadi saat ini orang sudah tidak berlari lagi teman-teman, orang sudah terbang gitu ya. Jadi kalau seandainya cuma sebatas kita berjalan cepat, berlari, sementara sekarang pergerakan sudah semakin canggih. Dan mudah-mudahan di sini sudah terhimpun misalnya 3-4 komunitas, dan yang paling penting itu adalah sepakati ya, bersama nanti ketua dan pengurus. Yang jelas ketua itu adalah representatif dari perwakilan komunitas masing-masing, terus dibentuk, terus kemudian pastinya nanti setelah terbentuk secara resmi, jika bisa kerjasama dengan pemerintah dalam pembentukan lebih baik lagi, dan nanti teman-teman bisa menginvite yang lain, sehingga pergerakan itu dimulai dari sesuatu hal lingkungan yang sifatnya adalah perwakilan terlebih dahulu gitu. Dan kalau bisa di 2022 ini sudah ada nih perencanaan kapan Bengkulu akan memiliki forum kreatif yang tingkatannya levelan kota ya gitu. Terima kasih. Oke, terima kasih Bang Haris. Mungkin masih ada kawan-kawan yang mau disampaikan untuk ditanyakan, silakan. Ame masih ada? Masih ada, Ame? Masih ada. Nah, boleh, Mek. Asal Bengkulu aja udah apa-apa, Mek. Silakan, Mek.
Lanjut, Mek. Abang dulu, Bang. Lanjut dulu, Bang. Lanjut dulu. Ini masih putar otak nih, Bang. Masih putar otak. Kawan-kawan yang lain mungkin? Diki, Ade, Bang Budi mungkin? Ini ada Doli dan Pak Tom nih. Ari, silakan kawan-kawan. Atau habis ini diskusinya? Udah langsung jalan ini berarti, udah bisa langsung langkah ini berarti besok. Ini kayaknya teman-teman lagi memikirkan kapan kita ketemu langsung terus festival ini kayaknya di. udah kemana-mana lah Pak ini ya kan. Nanti Bang Dika harus bikin kayaknya pertemuan offline nih dengan teman-teman, terus setelah pertemuan offline bikin kegiatan aja, mungkin apakah workshop singkat, apakah kegiatan event bareng atau di mana gitu ya, sehingga teman-teman bisa diajak di sana gitu ya. Oke. Gimana, Dordi? Ada lagi, Dordi? Jadi kalau memang belum, sambil menunggu kawan-kawan ini, mungkin nanti kita langsung seperti yang disarankan Aris tadi, kita langsung eksekusi saja kayaknya. Ini Ari udah di chat ini, langsung eksekusi sepertinya. Ya, ini baru pertama Dik, belum kenal maka tak sangka biasa Dik. Oke. Ini mungkin ada kita untuk sesi brainstorming malam ini mungkin kita cukupkan sampai di sini. Mungkin ada closing statement dari Bang Aris untuk sebagai motivasi kawan-kawan di Bengkulu untuk memulai langkah demi langkah untuk membentuk suatu jaringan kota kreatif di Bengkulu. Oke, sebagai penutup dari saya teman-teman, saya titip ke Bang Dika dan Bang Rudi, mudah-mudahan ini bisa dikawal. Pertama, ini adalah pertemuan untuk brainstorming awal ya dari kami, dari saya secara organisasi dari ICCN ya, untuk memberikan sosialisasi ataupun edukasi seberapa penting membentuk sebuah forum, itu satu. Terus kemudian yang kedua, setelah ini silakan dilakukan yang namanya itu eksekusi ya, action. Kalau saya selalu bilang bahwa Januari bukan bulan perencanaan tapi kepada bulan aksi, di mana teman-teman bisa berkumpul secara offline, teman-teman bisa menindaklanjuti. Nanti saya akan kirimkan yang namanya itu buku saku juga untuk bisa dipelajari, sama Catai Kadaksa kan sudah di-share juga nih sama Pak Hostio ya, mungkin sudah dapat juga eksekusi ya Pak ya teman-teman ya. Jadi eksekusi itu penting teman-teman. Eksekusi itu berkumpul, tentukan titik temu, ngobrol, terus kemudian bikin kegiatan-kegiatan mungkin mini event sederhana saja, yang dimana teman-teman bisa berkumpul, terus kemudian juga bisa menampilkan beberapa performan ataupun atraksi-atraksi kebudayaan yang sehingga orang bisa tahu. Terus yang terakhir itu nanti mudah-mudahan Bengkulu bisa segera bergabung dengan ICCN dan juga bisa join nanti di Rakornas, karena tahun ini insya Allah di bulan Maret itu teman-teman, kita Rakornas itu tuan rumahnya Jakarta, sekaligus kita nanti akan launching Sarinah ya, launching brand lokal bersama Menteri BUMN, dan untuk festivalnya itu nanti akan dilaksanakan di Labuan Bajo. Jadi kalau di festival nanti akan diundang komunitas, terus kemudian juga ada sesi kepala daerah. Jadi di sana bisa lebih teman-teman bisa melihat seperti inilah pergerakan komunitas secara nasional ataupun internasional ya. Dan paling penting tadi nikmati proses. Kalau saya enjoy the process ataupun trust the process teman-teman ya. Jadi hasil yang baik itu ditentukan bagaimana kita menjalankan proses sebaik-baiknya. Mungkin itu dulu dari saya Bang Dika. Terima kasih banyak untuk kehadiran teman-teman lintas komunitas pada malam hari ini dari Bengkulu sendiri ya. Saya sangat senang bisa menambah jejaring, menambah keluarga baru di Bengkulu, dan mudah-mudahan satu hari nanti saya ada jadwal dan lain sebagainya, saya akan kabari jika nanti kamu. Siap.
Terima kasih Bang Aris. Sebuah motivasi juga untuk kita semua kawan-kawan yang pada malam hari ini hadir di sini. Bagaimana aksi ya? Kalau sekedar ide dan hayalan-hayalan yang ada di kepala tanpa aksi, ya sama saja kita tidak berbuat apa-apa. Mungkin itu. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih Bang Aris sudah menyempatkan waktunya untuk brainstorming mengenai ICCN kepada kawan-kawan di Bengkulu. Mudah-mudahan pertemuan ini menjadi satu langkah yang pasti, langkah awal yang pasti untuk kami di Bengkulu menuju ke kota Bengkulu Creative Forum, yang nantinya mudah-mudahan ICCN tetap bisa bersama, tetap membimbing kami juga dan membersamai kami supaya nanti jalannya tidak mencong-mencong. Dan yang paling penting adalah bagaimana kawan-kawan di sini yang hadir dan kawan-kawan yang belum sempat hadir juga nanti kita sudah punya satu pemahaman visi dan misi untuk mulai bergerak menuju kota kreatif. Terima kasih kepada seluruh kawan-kawan. Ada tambahan nih Bang Aris? Sepertinya ada agak naik kalau udah cukup. Terima kasih Bang Aris, terima kasih kawan-kawan semuanya. Saya selaku moderator dadakan ini sebenarnya. Terima kasih udah Rudi juga yang sudah menjadi konektor ke Bang Aris selaku Korda Sumatera dari ICCN. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah ini kita mungkin akan menjadwalkan Kopdar untuk membicarakan langkah selanjutnya. Terima kasih, selamat malam.